berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Setelah Timo Werner, kini MU pantau Serhou Guirassy. Manchester United turut memantau Serhou Guirassy jelang dibukanya bursa transfer Januari. Striker Stuttgart itu diyakini bisa menjadi solusi bagi lini depan setan merah di musim ini. Sky Sport melaporkan, pemain berpaspor Guinea itu bisa direkrut dengan harga relatif murah, yakni tak sampai 20 juta euro. Tim buangan Liga Champions juga tidak akan suka ketemu Roma. Musim lalu Mourinho menyebut tim-tim yang terlempar dari Liga Champions ke Liga Eropa sebagai hiu. Roma musim lalu juga harus melewati playoff dalam perjalanannya menuju final Liga Eropa. Kami finish kedua, tetapi mereka yang turun dari Liga Champions juga tidak akan senang harus menghadapi kami, ujar Mourinho kepada Sky Sport Italia. De Jong pura-pura sakit saat Barcelona dikalahkan Antwerp. Kekalahan Barcelona dari Royal Antwerp diiringi sebuah gosip sensasional. Frenkie de Jong dituding berpura-pura sedang sakit sehingga absen di pertandingan itu. Agen Frenkie de Jong, Ali Dursun, buru-buru mengklarifikasi gosip miring terkait seputar kliennya itu. Dursun menegaskan de Jong memang absen karena sakit dan tidak ada perselisihan dengan Deco. Liverpool kebobolan gol-gol yang tidak perlu. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui Union Saint-Gilloise memang layak menang. Menurut Klopp, Liverpool kemasukan gol-gol yang tidak perlu. Di pertandingan itu, Klopp menurunkan sebagian besar pemain mudanya menggantikan para pemain senior yang diistirahatkan. Kami kebobolan gol-gol yang tidak perlu, kami bisa saja mencetak gol penyama di menit-menit terakhir. Mungkin 3 kali, ungkap Klopp. Pemain-pemain MU akan lega jika cuma kalah 0-2 dari Liverpool. Di tengah laju yang suram, Manchester United justru harus menantang Liverpool. Mantan pemain Liverpool dan Manchester United, Michael Owen, memprediksi kemenangan tim tuan rumah di akhir pekan nanti. Owen menilai MU bahkan akan senang jika tidak sampai kalah telak. Højlund melempam, dua pemain MU ini dinilai jadi penyebabnya. Rasmus Højlund belum juga bersinar di Manchester United. Paul Scholes menilai Højlund kurang mendapat dukungan dari rekan-rekannya yang dinilai egois. Scholes menilai Højlund kurang mendapat servis dari rekan-rekan setimnya. Scholes secara khusus menunjuk Anthony dan Alejandro Garnacho yang disebutnya egois. Juventusnya Allegri sulit menang di kandang Genoa. Bianconeri akan menantang Genoa saat menyambangi Stadion Luigi Ferraris. Di atas kertas, Juventus akan mudah melewati Genoa. Namun statistik menunjukkan La Spezia Signora cuma 2 kali menang dan sudah 4 kali kalah dalam 6 kunjungan ke Luigi Ferraris selama dibesut Allegri dalam 2 periode. Allegri mewanti-wanti pasukannya untuk fokus sejak awal permainan. Tok, jersey Messi di Piala Dunia 2022 laku terjual 120,8 miliar rupiah. Koleksi 6 jersey yang dipakai Lionel Messi di Piala Dunia 2022 laku seharga 7,8 juta dolar atau 120,8 miliar rupiah. Namun angka itu gagal mengalahkan penjualan jersey Argentina yang dipakai Diego Maradona di Piala Dunia 1986. Satu jersey Maradona itu terjual seharga 9,3 juta dolar tahun lalu, juga lewat Sotheby's.
Semua lawan Atletico KO di Metropolitano. Musim ini, baik di La Liga maupun Liga Champions, belum ada satu tim pun yang sanggup mencuri poin di markas Atletico Madrid. Semua tim yang bertandang ke Civitas Metropolitano dibuat KO dan dipaksa pulang tanpa poin. Yang terakhir menjadi korban Atletico adalah Lazio. Pasukan Diego Simeone itu menang 2-0 tanpa balas. Meski gacor di lapangan, Harry Kane akui sulit adaptasi di Jerman. Penyerang andalan timnas Inggris, Harry Kane berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan sejak diboyong oleh Bayern Munich dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2023 lalu. Hanya saja ia mengakui bahwa dirinya dan keluarganya masih cukup kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan di Jerman. Ini proses adaptasi yang sulit. Ini adalah langkah pertama saya dalam karir saya bermain di luar negeri. Jadi saya mungkin tidak menyadari apa yang terjadi. Bukan hanya tim baru, tetapi juga pribadi keluarga. Saya punya 4 anak, ucap Kane. Manajer Newcastle akui timnya belum bisa bersaing di Liga Champions. Newcastle United gagal lolos dari fase penyisihan grup Liga Champions. Sang manajer Eddie Howe memastikan ada banyak pelanggaran yang dipetik untuk membuat timnya jadi lebih tangguh. Eddie Howe sendiri menilai kegagalan melaju ke babak berikutnya menjadi bukti bahwa Newcastle memang belum siap untuk bersaing di Liga Champions. Meski demikian, ia mengakui bahwa timnya telah mendapat banyak pelajaran. Terlebih, ini merupakan kali pertama Newcastle tampil di Liga Champions dalam 20 tahun terakhir. Mikel Arteta dibebaskan dari hukuman FA setelah buat komentar kontroversial. Manajer Arsenal Mikel Arteta berhasil lolos dari hukuman yang dijatuhkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris setelah komentar kontroversial yang dibuatnya pasca pertandingan melawan Newcastle United. Komisi Regulasi Independen setelah melakukan penyelidikan menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. Keputusan ini menjadi angin segar bagi Arteta yang sebelumnya mendapatkan larangan mendampingi Arsenal pada pertandingan melawan Aston Villa akhir pekan lalu setelah menerima 3 kartu kuning musim ini. Chelsea dapat desakan untuk pertahankan Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino mengawasi awal yang tidak konsisten di Chelsea di tengah krisis cedera serius di skuad tim utama. Mereka berada di posisi ke-12 di Premier League saat ini. Hal ini telah menyebabkan beberapa seruan untuk memecat Pochettino dan memulai dari awal. Namun mantan pemilik Crystal Palace Simon Jordan mengatakan kepada pemilik Chelsea Todd Boehly bahwa ia harus tetap bersama Mauricio Pochettino jika ia ingin meraih kesuksesan dalam model bisnis yang ia ciptakan di Stamford Bridge. Caicedo gagal penuhi ekspektasi karena Chelsea banyak kalahnya. Moises Caicedo terus menuai kritikan karena dianggap tak kunjung tampil sesuai ekspektasi setelah dibeli mahal-mahal oleh Chelsea. Namun Caicedo membela diri dengan menyebut penampilannya meredup karena Chelsea juga lebih banyak kalahnya. Menurutnya, kritik yang banyak dialamatkan kepadanya tidaklah adil karena selain ia baru 4 bulan bermain untuk Chelsea, The Blues saat ini juga tidak dalam penampilan yang sip dan berdampak langsung terhadap performanya di lapangan. Paulo Dybala diprediksi baru bisa main di tahun depan. Paulo Dybala dipaksa keluar dari lapangan pada babak pertama saat AS Roma bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina akhir pekan lalu. Sky Sport Italia melaporkan jika cedera Paulo Dybala tampaknya tidak terlalu parah. Namun dalam pemeriksaan terbaru hasilnya menunjukkan adanya lesi di paha kirinya, sehingga Dybala akan dipaksa menepi setidaknya selama 3 pekan. Dybala akan kembali beraksi di tahun 2024. Kehilangan Dybala tentu akan sangat merugikan AS Roma, mengingat selama ini dia merupakan salah satu pemain dengan kontribusi tinggi. Victor Osimhen segera teken kontrak baru, klausul jualnya 2,3 triliun rupiah.
Penyerang Napoli, Victor Osimhen dikabarkan bakal segera menaikkan kontrak baru. Selain kenaikan gaji yang signifikan, kubu Il Partenope juga sekaligus memasukkan klausul beli Osimhen sebesar 140 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah lebih. Sky Sport melaporkan bahwa negosiasi kontrak baru bintang asal Nigeria itu sudah selesai dan diyakini dalam pekan ini Osimhen akan membubuhkan tanda tangan di kontrak barunya. Osimhen memang merupakan salah satu pemain paling penting dalam skuad Napoli sejak didatangkan dari LOSC Lille pada musim panas 2020 lalu. Jadi runner-up, Marcus Thuram mengaku kecewa tetapi tetap puas. Inter Milan bermain imbang 0-0 di San Siro melawan Real Sociedad. Setelah memastikan diri lolos ke babak 16 besar di pertandingan sebelumnya dengan tetap penyandang status runner-up grup, Marcus Thuram mengomentari kegagalan timnya mengalahkan Sociedad di kandang. Pemain asal Prancis tersebut tetap merasa kecewa meski tetap puas karena bisa melaju ke babak selanjutnya. Kami tahu ini akan menjadi seperti final di grup kami. Kami ingin menang tetapi kami senang berada di babak 16 besar, kata Thuram. Atletico Madrid jadi klub terakhir Antoine Griezmann di Eropa. Antoine Griezmann sudah lama menegaskan ingin bermain di MLS sebelum gantung sepatu dan dia memberikan petunjuk lain bahwa karirnya bisa ke arah itu dengan mengklaim bahwa Atletico Madrid kemungkinan akan menjadi klub terakhirnya di Eropa. Tampaknya ini bukan keputusan yang akan segera diambil Griezmann. Kontrak pemain internasional Prancis itu akan berakhir pada 2026 yang mana ia akan berusia 35 tahun. Sampai saat itu tiba, dia kemungkinan akan menjadi pemain kunci bagi Atleti. Antonio Rudiger tepis rumor dirinya akan meninggalkan Real Madrid. Antonio Rudiger menepis rumor yang beredar terkait dirinya akan cabut dari skuad Real Madrid. Sang bek menyatakan apabila dirinya masih ingin melanjutkan karirnya di Real Madrid, terutama karena ia memang sudah nyaman dan merasa betah bermain di raksasa La Liga yang kini ditukangi oleh Carlo Ancelotti tersebut. Sampai saat ini diketahui kontrak sang bek baru akan habis pada tahun 2026. Jadi Madrid tak perlu khawatir jika nantinya ada klub lain yang tertarik untuk mengamankan sang bek. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!